Cupid membuat orakel berkata bahwa Piske tidak ditakdirkan untuk menikahi seseorang manusia. Maksudnya tuh nikahnya bukan sama orang biasa gitu. Melainkan harus menikah dengan suatu makhluk yang tinggal di sebuah gunung. Dia juga ngomong kalau Piske melihat wajahnya, maka kebahagiaan mereka akan berakhir. Ketika cahaya lentera menyinari wajah suaminya, ia langsung menyadari siapa yang selama ini bersamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sober. Nah, masih tentang mitologi Yunani. Tapi kali ini ceritanya beda loh. Melainkan lebih kayak ke dongeng. Penasaran kan? Tonton terus videonya sampai akhir ya. Cupid merupakan dewa hasrat, kasih sayang, dan juga cinta. Ia merupakan keturunan dari Dewi Venus dan juga Dewi Mars dalam mitologi Romawi kuno. Pada zaman modern ini, Cupid digambarkan sebagai anak kecil dengan panah, busur, dan juga mempunyai sayap. Cupid dikenal sebagai dewa yang menginspirasi romantisme cinta dan hampir selalu dikaitkan dengan perayaan Hari Valentine dalam budaya Barat. Bener kan? Tapi sebenarnya Cupid merupakan versi Romawi dari dewa Yunani kuno, Eros. Eros dikenal sebagai dewa perlambangan cinta, nafsu, dan hasrat sensual. Pada awalnya, Eros digambarkan sebagai anak laki-laki yang ramping dan mempunyai sayap. Namun pada periode Hellenistik atau masa setelah Alexander Agung ditaklukkan, ia digambarkan menjadi anak kecil yang memiliki pipi menggemaskan. Maka masa inilah ia mendapatkan busur dan panahnya. Kisah Dewa Eros inilah yang kemudian diadaptasi ke dalam kisah Romawi kuno yang hingga sekarang selalu menjadi simbol yang kuat dalam penggambaran dewa cinta, yaitu Cupid. Cerita tentang Cupid tuh sebenarnya gak banyak sih guys, tapi ada satu cerita yang sangat populer banget. Jadi di suatu kerajaan, ada seorang raja yang memiliki 3 orang putri. Putri bungsunya bernama Piske. Piske ini sangat cantik sampai-sampai di daerahnya orang-orang menjadi berhenti menyembah Afrodit dan mulai menyembah Piske sebagai dewi kecantikan. Meskipun Piske tidak menghendaki semua perhatian ini, tetap aja Afrodit marah karena kecantikannya tersaingi. Biasalah kalah saing, iri, bilang bos. Afrodit lalu memanggil Cupid atau Eros putranya. Afrodit menyuruh Cupid untuk membuat Piske jatuh cinta kepada lelaki terjelek di dunia. Karena udah terbiasa melakukan tugas seperti itu dan ya biasa disuruh-suruh lah ya sama ibunya, Cupid pun langsung aja terbang mencari Piske. Tetapi ketika Cupid melihat Piske, dia malah terpesona sampai tidak sengaja ia menusuk tangannya sendiri dengan anak panah cinta. Cupid pun jatuh cinta kepada Piske dan tidak jadi melakukan perintah Afrodit. Setelah beberapa lama nih, Afrodit yang terus memantau Piske menyadari adanya suatu keganjilan atau aneh aja gitu lah ya. Kenapa Piske belum juga jatuh cinta pada siapapun? Akhirnya Afrodit langsung turun tangan. Ia mengutuk Piske sehingga tidak ada seorang pun yang mau melamarnya. Beberapa tahun berlalu nih, gak ada seorang pun yang datang melamar Piske, sementara usianya udah cukup matang lah ya buat nikah. Orang tua Piske cemaskan dan pergi ke orakel untuk meminta nasihat. Cupid membuat orakel berkata bahwa Piske tidak ditakdirkan untuk menikahi seseorang manusia. Maksudnya tuh nikahnya bukan sama orang biasa gitu. Melainkan harus menikah dengan suatu makhluk yang tinggal di sebuah gunung. Piske dan orang tuanya sedih nih guys, karena menyangka Piske ditakdirkan untuk menikah dengan seekor monster. Setelah perdebatan yang cukup panjang, kayak rundingan lah ya, Piske akhirnya berhasil meyakinkan orang tuanya untuk merelakan putri bungsu mereka mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh takdir. Piske meninggalkan tempat tinggalnya. Semua orang merasa sedih melepas kepergian Piske, karena entah disebabkan oleh kecantikan fisiknya atau juga karena kebaikan hatinya. Piske berhasil menjadi wanita yang dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Piske juga berjalan menuju gunung yang dimaksud dalam ramalan itu. Ia terus berjalan sambil memberanikan diri, tapi karena dia tuh gak kuat menahan takut kan, takut banget, mungkin gelap kali ya. Terus ia nangis kan di situ. Tiba-tiba datanglah Sephiros. Sephiros tuh dewa angin barat. Terus dia tuh kayak ngebawa si Piske langsung menuju ke gunung yang dia tuju. Setelah diturunkan sama Sephiros, Piske melihat sebuah hutan yang banget indahnya. Ia pun berjalan menembusnya hingga ia sampai ke sebuah tanah lapang yang ditumbuhi rumput.
Di tengah tanah lapang itu terdapat sebuah rumah indah yang nampak seperti istana. Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang mengagetkan bahwa tempat itu dibangun untuk tempat tinggal Piske dan di sana ada banyak pelayan yang tidak terlihat untuk memenuhi kebutuhan Piske. Gadis cantik itu sangat gembira dong, pastinya senang lah ya. Di malam hari tempat itu sangat gelap dan gak ada cahaya sama sekali. Terus tiba-tiba Piske kayak dengar suara cowok. Suara itu tuh kayak halus terus ramah banget. Piske kaget dong, dia kira suara itu kayak suara monster yang udah diramalin sama orakel kan. Nah ternyata suara itu adalah suara dari Cupid. Mereka kemudian ngobrol kan, kayak PDKT gitu lah ya guys. Nah setelah itu mereka dikatakan telah berhubungan badan. Dan abis itu Cupid meninggalkan Piske. Mereka lalu menghabiskan setiap malam dengan berhubungan badan. Dan dikatakan juga udah menikah loh guys. Tapi Piske tidak bisa melihat wujud suaminya karena memang suasananya sangat gelap. Meskipun Piske memohon agar suaminya menampakkan diri di siang hari, mendengar permohonan itu Cupid juga jadi sedih. Dia juga ngomong kalau Piske melihat wajahnya, maka kebahagiaan mereka akan berakhir. Dia hidup di hutan lama banget guys, saking lamanya Piske merindukan keluarganya. Dia terus izinkan sama suaminya buat ketemu sama keluarganya. Awalnya Cupid nolak sih, tapi akhirnya mengizinkan saudara-saudaranya buat datang ke istana mereka. Pas tahu keadaan Piske, saudara-saudaranya tuh jadi iri, berusaha membuat Piske dan suaminya berpisah dengan harapan sang suami tak dikenal itu nantinya akan menikahi mereka. Mereka memanas-manasi Piske, menurut mereka tuh Piske harus tahu identitas suaminya, karena bisa aja suaminya adalah monster. Seorang monster tentu nggak akan mau dong ngeliatin wajahnya kayak gimana. Mereka juga nyuruh kayak Piske buat ngebunuh suaminya itu, jika memang dia tuh beneran monster gitu. Malam itu Piske benar-benar melakukan yang dikatakan oleh kakak-kakaknya. Ia membawa sebuah lentera atau kayak obor gitu kali ya, dan sebuah belati. Awalnya ia tuh ragu, tapi kata-kata kakaknya terus terngiang-ngiang gitu kan. Jadinya dia melakukan hal nekat tersebut. Ketika cahaya lentera menyinari wajah suaminya, ia langsung menyadari siapa yang selama ini bersamanya. Dia adalah Cupid, sang dewa cinta. Piske pun makin mencintai Cupid, tapi karena kaget melihat Cupid, Piske nggak sengaja nih menumpahkan minyak dari lenteranya ke badan Cupid. Cupid merasa sakit sekaligus marah akibat perbuatan Piske itu. Cupid pun langsung terbang gitu aja guys, ninggalin Piske yang hanya bisa nangis sendirian dan menyesali perbuatannya. Piske tetap menunggu suaminya, tapi Cupid gak datang lagi. Piske pun meninggalkan istananya dan menemui kakak-kakaknya. Piske menceritakan tentang kepergian suaminya dan langsung pergi lagi menjelajahi seluruh Yunani mencari keberadaan suaminya. Setelah mendengar bahwa suami Piske adalah dewa dan kini telah meninggalkan Piske, kakak-kakak pun pergi ke bukit berbatu dan berharap akan dibawa ke istana sang dewa. Sephiroth emang datang bawa mereka tapi bukan ke istana melainkan ke jurang. Dia lalu menjatuhkan mereka di sana sampai mati. Piske terus berjalan hingga ia memasuki kuil Demeter. Dia dalam kuil itu terdapat banyak biji-bijian berceceran sehingga kuil itu nampak berantakan. Sambil bersedih, Piske mengumpulkan biji-bijian itu sehingga kuil itu tidak lagi berantakan. Demeter melihat apa yang Piske lakukan dan sang dewi pun kemudian menasihati Piske dan memberitahu keberadaan Cupid. Demeter bilang kalau lokasi Cupid dan menyuruh Piske untuk datang langsung ke hadapan sang ibu, si Aphrodite, untuk minta maaf nih. Piske sangat senang dan mendapatkan perhatian dari Demeter. Maka ia segera menuju kuil Aphrodite. Di sana, Aphrodite yang masih kesel kan sama Piske menemuinya. Gadis itu minta maaf kepada Aphrodite, namun sang dewi berkata bahwa untuk menebus dosanya, ia tuh harus berhasil melakukan tugas-tugas yang akan Aphrodite berikan. Piske pun setuju. Sebagai tugas pertama, Aphrodite telah menyiapkan setumpuk tinggi biji-bijian yang terdiri dari 3 jenis biji. Piske ditugaskan untuk memisahkan ketiga biji-bijian itu ke dalam tumpukan yang berbeda sebelum malam berakhir. Dengan putus asa, Piske melakukan tugas yang mustahil itu. Tapi tiba-tiba datanglah kayak segerombolan semut yang kemudian ikut membantu Piske. Dengan bantuan semut-semut tersebut, tugas mustahil itu pun akhirnya berhasil diselesaikan sebelum pagi hari.
Akhirnya, Aphrodite yang melihat keberhasilan Piske menjadi sangat kesal. Tugas berikutnya adalah Piske harus mengambil wool dari domba-domba emas yang merumput di pinggir sungai. Dan ketika Piske menuju tempat tersebut, ia dihentikan oleh sekelompok nimfa yang memperingatkannya kalau ternyata domba-domba itu tuh sebenarnya ganas banget. Mereka juga memberitahu trik aman untuk mengambil wool itu. Triknya adalah menunggu saat siang hari, di mana matahari akan bersinar dengan terik dan domba-domba itu pun akan beristirahat. Piske mengerti apa yang harus ia lakukan. Ia berterima kasih nih sama nimfa-nimfa dan pergi mengamati para domba emas. Ketika domba-domba itu selesai berteduh, wool emas mereka tersangkut di batang pohon dan semak-semak tempat mereka berteduh. Piske pun tinggal mengambil wool-wool itu dari sana. Semakin Piske berhasil, semakin sulit pula tugas yang diberikan sama Aphrodite. Terus nih ya, tugas yang dikasih sama Piske adalah mengambil air mematikan di sungai Styx. Dia mengira kali ini dia bakal mati, tapi tiba-tiba ada seekor elang kiriman Zeus yang mengambilkan air itu untuknya. Aphrodite jadi makin kesel kan, dan untuk tugas terakhir, Aphrodite nyuruh Piske buat ke dunia bawah, dunia yang diperintahkan sama Dewa Hades. Tugasnya itu nggak cuma datang aja ke Underworld, tugas yang sebenarnya adalah bertemu sama Ratu Underworld, Persephone, dan meminta kotak kecantikan darinya. Piske bingung dong gimana ya caranya masuk ke dunia bawah dan kembali hidup-hidup. Piske berpikir gak ada lagi yang bisa dilakukan. Dia pun naik ke menara dan berniat untuk bunuh diri. Tapi pas udah sampai di menara, bangunan tersebut malah berbicara pada Piske dan memberitahu gimana ya cara melaksanakan tugas tersebut. Setelah mendapat petunjuk, Piske akhirnya masuk ke dalam dunia bawah. Ia mengikuti jalan yang diberitahukan oleh sang menara. Piske membayar Charon 1 koin untuk mengantarnya menuju gerbang dunia bawah. Piske melemparkan 1 kue kepada Cerberus sehingga ketiga kepala mereka berebutan memakannya. Ia juga menolak berbagai permintaan yang diajukan oleh para arwah di sana. Ketika sampai di istana Hades, Piske melakukan tugasnya yang meminta kotak kecantikan pada Persephone. Sesuai petunjuk yang didapat, Piske menolak untuk duduk di kursi, dan dari semua makanan yang ada di atas meja, dia cuma makan roti aja. Persephone mengambil sebuah kotak dan memberikannya pada Piske. Setelah mendapatkan kotak tersebut, Piske keluar dengan hati-hati dari dunia bawah. Dia memberi lebih banyak kue pada Cerberus dan membayar lagi 1 koin kepada Charon. Pada akhirnya nih guys, Piske berhasil sampai di dunia atas. Yeay! Tapi Piske merasa penasaran kan sama kotak itu. Dia pun agak sedikit pengen dapat kecantikan dari kotak yang dia bawa. Dia tuh mikir tentu nanti Cupid bakal seneng kalau dia jadi lebih cantik, lebih glowing, glow up. Piske melupakan peringatan dari menara dan membuka kotak itu. Pas dibuka, kutukan tertidur langsung keluar dari kotak itu dan membuat Piske tertidur abadi. Nah, jadi putri tidur sekarang. Cupid mencari Piske dan menemukannya sedang tertidur dan kutukan Cupid mengumpulkan kutukan itu dan memasukkannya lagi ke dalam kotak. Cupid lalu mencium bibir Piske. Berkat ciuman dari seorang dewa, Piske akhirnya terbangun lagi dan dia sangat bahagia melihat suaminya. Cupid lalu terbang ke hadapan Zeus dan memohon supaya Piske dijadikan abadi. Zeus setuju dan menyuruh Hermes membawa Piske ke Olympus. Begitu sampai di Olympus, Piske diberi minuman para dewa Amborisia dan menjadikan abadi. Kini Cupid dan Piske bisa bersama dalam keadaan bahagia. Dari kebahagiaan mereka lahirlah anaknya yaitu Hedon yang berarti kesenangan. Nah, Aphrodite yang tadinya marah-marah udah maafin mantunya nih guys. Dan ketika pesta pernikahan mereka rayakan Aphrodite dan Piske pun menari bersama mertuanya. Oke guys, segitu dulu ya cerita tentang Cupid dan Piske yang lebih ke dongeng-dongeng greget gitu gak sih? Jangan lupa tetap jaga kesehatan, terus jangan lupa cuci tangan, and see you!